Terima kasih saya ucapkan kepada ibu guru yang telah menghadiri dan telah melaksanakan. Pada hari ini kita melaksanakan kombel atau kelompok belajar di sekolah kita yang kita laksanakan sebenarnya kesepakatan kita setiap hari Jumat. Kita itu melakukan kombel di sekolah kita dengan menyemangati kita sama-sama guru dengan aktivitas kita bagaimana selama ini kita itu di sekolah selama 1 minggu itu dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, di mana kekurangan atau perlu masukan-masukan dari teman-teman untuk kita bagaimana untuk peningkatan belajar pada siswa kita setiap hari Jumatnya di situ kita laksanakan. Jadi di sini sebelum saya lanjutkan untuk kombel yang pada hari ini saya lakukan, alangkah baiknya kita dengarkan dulu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Pada Ibu kami persilahkan, izin Bu. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini tetap kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas kunjungannya kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mengucapkan kepada kita teman-teman, bapak dan ibu guru semuanya di sekolah kita ini, selamat pagi. Dan saya mengucapkan kepada Bapak Rizal Purba, guru PJOK yang mengikuti PKG. Jadi saya merasa bangga bahwa dari sekolah kita ini, Bapak ini diutus sebagai guru yang mengikuti PJOK dari sekolah kita. Jadi saya juga mengucapkan selamat untuk Bapak di dalam mengikuti PKG dari sekolah kita ini. Jadi di dalam melaksanakan PKG ini, ya Bapak juga harus sungguh-sungguh melaksanakannya agar nantinya hasilnya juga bermanfaat dan lebih menambah peningkatan untuk sekolah kita ini. Jadi kepada teman di sekolah ini, Bapak dan Ibu guru juga dapat bekerja sama dengan Bapak ini di dalam dia menerima pembekalan dari PKG yang dihadapi Bapak ini. Jadi kita semuanya dari guru beserta kepala sekolah dan sekolah ini juga menerima hasil dari yang Bapak PJOK dapatkan agar Bapak ini dapat mengimbaskan ke seluruh kita guru di sekolah ini, dan untuk siswa kita bisa kita terapkan dengan baik, dan untuk berikutnya nanti siswa kita juga dapat melaksanakannya agar sekolah kita ini lebih mendapat peningkatan yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi Bapak juga dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh semangat dan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan sungguh-sungguh semangat supaya anak didik kita juga lebih meningkatkan dan lebih baik untuk kedepannya. Begitu juga kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu guru, dapat menerima yang didapatkan Bapak ini agar kedepannya dapat kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi semoga Bapak dapat berhasil dengan baik agar dari sekolah kita ini nanti lebih mendapatkan peningkatan untuk anak
waktu yang singkat ini, semoga Bapak dapat melaksanakan semangat sungguh-sungguh supaya berhasil dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas saran dan motivasi yang diberikan Ibu kepada saya. Dan saat ini akan saya lanjutkan kegiatan kita pada Kombel hari ini, yaitu dengan tema yang saya angkat hari ini itu adalah asisma. Ya, di mana asisma ini aktivitas senam pagi bersama. Artinya senam ini walaupun setiap hari Sabtu sudah kita lakukan, dan kesepakatan kita bahwa senam dilakukan seminggu sekali dengan masa anak-anak atau dengan dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah kita sepakati, maka hari Sabtulah mereka melakukan senam. Tetapi senam selama ini yang dilakukan oleh anak-anak itu senam yang sudah baku, seperti senam Karo Sehat, senam NNN, senam Pancasila. Gerakan yang sudah ada di situ itu yang wajib yang dilakukan anak-anak. Ya, itu selama ini kita lakukan di dalam kegiatan kita setiap hari Sabtu yang dilakukan anak-anak untuk melakukan senam. Dan di sini di dalam hari ini dan saya sendiri berpikir kalau itu aja yang dipelajari oleh anak saya, yang dilakukan oleh anak saya, tentu rasa kebosanan, rasa kejenuhan untuk melakukan senam dan gerakan itu tentu ada. Jadi bagaimana supaya anak-anak ini sesuai dengan kurikulum kita pada saat ini, kurikulum Merdeka. Jadi pelajaran itu berpacu kepada anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa berpikir kreatif untuk melakukan gerakan senam. Jadi disitulah kenapa saya mengambil judul pada saat ini aksisma, karena terpikir dari hal itu tadi, supaya anak-anak bisa mengembangkan ilmu dan bakatnya itu, menerapkan kepada kawan-kawannya dan menunjukkan bahwa mereka itu juga bisa melakukan gerakan selain daripada gerakan yang lainnya. Oke, itu dia masalah aksisma. Kenapa itu yang saya ambil aktivitas senam pagi bersama. Dan ini metode yang saya ambil pada saat ini adalah kokurikuler, bukan ekstrakurikuler. Artinya kalau ekstrakurikuler itu pelajaran yang di luar daripada jam sekolah, atau bisa dikatakan jam tambahan atau kegiatan-kegiatan sore, apa yang mau diinginkan atau motivasi anak untuk melakukan salah satu kegiatan. Tapi kokurikuler ini termasuk di dalamnya itu adalah pelajaran yang menyangkut bagaimana bukan harus dimasukkan ke dalam materi. Contoh, apakah senam ini nanti dilaksanakan pada saat jam olahraga? Apakah senam ini dilaksanakan pada saat jam pelajaran yang lain? Dan apakah senam ini dilaksanakan pada saat P5? Nah, jadi senam ini kita laksanakan ini adalah sebagai salah satu anak-anak nanti bisa dibagi kelompok menjadi tugasnya, bisa kelompok kecil dan atau bisa kelompok besar. Kegiatan senam ini tidak harus dilaksanakan di jam olahraga. Mereka bisa belajar di rumah, atau mereka dibuatnya menjadi kelompok kecil. Dia 2 orang atau orang yang dekat-dekat rumahnya bisa bersama-sama dia belajar di rumah si A atau si B yang lebih layak, atau bisa dikatakan bergerak dia itu bisa di rumah itu. Itu dia dari aksisma dan kokurikuler yang saya ambil. Next, ya. Dan betul perlu kita ketahui dari latar belakang, aktivitas senam pagi di sekolah merupakan kegiatan rutin yang memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Selain meningkatkan kesehatan fisik, senam pagi juga dapat meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Namun dalam pelaksanaan seringkali muncul permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah kebosanan peserta didik akibat kurangnya variasi dalam gerakan senam. Gerakan yang monoton dan repetitif dapat mengurangi minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan senam pagi. Hal ini tentu saja berdampak pada tujuan utama dari kegiatan senam pagi itu sendiri.
Untuk mengatasi masalah kebosanan dan meningkatkan minat peserta didik, perlu adanya keterlibatan yang lebih aktif dari peserta didik dalam menentukan jenis gerakan senam. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan suara, memilih jenis senam, dan bahkan membuat gerakan senam sendiri, maka akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap kegiatan senam pagi. Maka dari itu, saya membuat program kokurikuler atau aksisma, aktivitas senam pagi bersama yang melibatkan peserta didik dengan harapan selain untuk kesehatan dan kebugaran, kegiatan senam pagi dapat menjadi wadah untuk membangun hubungan sosial yang positif di antara peserta didik, seperti belajar untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah bersama. Itu yang dari awal saya jelaskan tadi kepada ibu-ibu sekalian. Kenapa saya ambil ini, itulah latar belakangnya. Next. Tujuan program atau produk kegiatan ini. Yang pertama, aspek pengetahuan dibagi atas dua. Yang pertama, memperkenalkan berbagai jenis senam yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Intinya, siswa itu melakukan gerakan, mereka itu pasti melaksanakan gerakan. Di situ ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Intinya gerak lokomotor itu gerak yang berpindah tempat, non lokomotor gerak yang tidak berpindah tempat, dan manipulatif gerak keduanya dengan menggunakan alat. Nah, itu dia sudah pasti nanti ada di situ. Jadi di situ nanti dalam kegiatan olahraga, di dalam teknik olahraga itu yang terpenting ada tiga ini: lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Dan selanjutnya untuk aspek kesehatan, meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi risiko penyakit. Nah, tentunya kalau keluar keringat dalam kegiatan itu, penyakit itu juga keluarnya sendiri dari titik-titik keluarnya keringat. Itu dia intinya olahraga. Ya, yang selanjutnya aspek keterampilan. Yang pertama, meningkatkan koordinasi tubuh dan kelincahan. Ya, kalau kita lihat ada beberapa anak-anak, ada yang kadang-kadang gerakannya kaku, dan ada gerakan dia bingung, ada yang linglung. Nah, tapi di sini nanti setelah mereka dibagi dan menentukan dia sendiri siapa kawannya untuk kelompok besar atau kelompok kecil, di situ setiap dia latihan melakukan gerakan, di situ nanti akhirnya gerakan tubuh mereka sendiri datang sendiri karena dia langsung melihat dan melaksanakan. Tentunya gerakan itu akan berubah sendirinya, ya. Dan mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus. Itulah yang saya maksud tadi. Itu ada berbagai jenis gerak tubuhnya ini, ada yang kaku dan selanjutnya. Dan aspek sikap. Yang pertama, menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila. Dari di situ kegiatan yang dilakukan tentunya tanggung jawab mereka akan tugas itu pasti ada. Oh, saya mempunyai tugas saya adalah membuat salah satu gerakan senam. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi anak-anak di situ dibuat tanpa kesengajaan berpikir apa yang mau saya lakukan. Dan aspek daripada pelajar Pancasila, tanggung jawabnya itu, moralnya itu, dia itu harus melakukannya dan akan menerapkan dan atau memberi contoh melaksanakan kepada teman-temannya. Next. Ya, kita lanjutkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ya, dalam memfasilitasi program aktivitas senam pagi di sekolah, hal-hal yang dilakukan yaitu yang pertama, guru melakukan sosialisasi tentang kebermanfaatan aktivitas senam pagi untuk tubuh dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya.
Yang kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk pertama bersuara, memberikan pendapat atau usulan mengenai jenis senam yang ingin dilakukan. Ya, di sini maksudnya bersuara ini memberikan pendapat atau usulan senam yang dilakukan ini. Contohnya siswa itu bertanya, Pak, bisa nggak kami melaksanakan senam seperti aerobik? Pak, bisa nggak kami laksanakan senam itu seperti berdansa? Ya, tentunya di situ anak-anak ini sudah mempunyai keinginan apa yang mau dia lakukan, dan dia itu mau lakukan, dia pasti usulkan, bisa nggak saya lakukan ini? Oh, saya tanya guru saya. Itu dia artinya bersuara. Memilih secara langsung, memilih jenis senam atau gerakan yang akan dilakukan. Jadi di sini dalam memilih senam ini, siswa ini kita bebaskan dari segi musik dan dari gerakan. Apa yang mau dia lakukan kita bebaskan, tetapi tidak selalu kita itu membebaskan anak ini melakukan. Intinya tidak terlepas tanggung jawab kita itu mengawasi anak-anak, dan sekaligus itu berkolaborasi dengan orang tua dan kerjasama. Dan kelanjutannya memiliki keterlibatan langsung akan membuat peserta didik merasa memiliki aktivitas senam pagi di sekolah sebagai milik bersama. Intinya di sini, kalau dia yang menciptakan senam itu gerakan dan musiknya, tentu gerakan senam ini mereka sudah sangat menyenangi karena hasilnya sendiri. Jadi anak-anak yang lain pun karena ada kawannya yang di depan sudah melakukan, tentunya mereka, saya ini kenapa tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan kawan saya. Anak-anak juga termasuk atau terikut termotivasi untuk melakukan sesuatu gerakan. Oh, kalau begini, oh tentu begini gerakannya. Nah, begitu ya. Next, struktur program dan mitra dalam komunitas pelajar. Sebelum kita sampai di situ lanjutkan, kita berikut sebentar ya, supaya kejenuhan dan kita tetap terjaga begitu ya. Sebetulnya hanya dua. Yang pertama mengapa, yang kedua karena. Itu aja. Mengapa, karena. Jadi izin ya ibu-ibu, coba dari Ibu Eri coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, sampai ibu kepala 8 ya. Jadi dari ibu kepala ya, biar seru. Jadi di sini nanti saya bagikan notes untuk ditulis. Ya. Ya, kita buat angka ganjil. Angka ganjil itu kita buat kata-kata mengapa. Ya, angka genap karena. Nah, tulis saja Bu. Angka ganjil mengapa, angka genap karena. Oke, sudah? Sekarang kira-kira dari hitungan ibu tadi ada ganjil, ada genap. Hitungan ganjil tadi mengapa, hitungan genap karena. Silahkan lampiaskan hati ke dalam sesuai dengan kata pertama. Silahkan ibu tulis apapun boleh. Lanjutkan dari kata pertama. Sudah? Oke. Ini tidak sebelah-sebelahan kita buat. Jadi nanti contohnya nomor 1 nanti ke itu yang membacakan apa yang ditulis. Baru nanti nomor 8 nanti membacakan apa yang dia tulis. Ya, oke? Kita sudah siap semuanya, sudah mengerti? Oke, kita coba dulu nomor 3 deh. Bacakan apa yang ibu tuliskan. Saya nomor 3, mengapa? Mengapa
Mengapa perlu dilakukan asisma? Oke. Kita jawab oleh nomor 6. Di situ. Saja. Karena asisma dapat menumbuhkan minat senam bagi siswa. Iya. Masih berhubungan pertanyaan. Itulah yang curahan hati tadi. Tidak disengajakan pun tidak ini. Karena kalau samping-sampingnya bisa dilihat. Oh ini itu. Oh ini cocok begitu. Oh, kita coba nomor Ibu Eri nomor 1. Ayo coba. Oke, mengapa saya ganjil? Jadi mengapa harus senam diadaptasi oleh peserta didik kita? Oke. Dijawab oleh nomor 4. Karena peserta didik kita harus sehat dan cerdas. Iya, tepuk tangan. Masih berhubungan jawabannya. Itulah dia, tanpa disengaja. Sekarang nomor 5. Ibu nomor 5, Gabo. Apa? Pokoknya yang ditulis gitu, yang kita tulis, apa yang kita tulis dari hati kita nantinya ke Papa. Jadi saya nomor 5, jadi saya dapat kata mengapa sekolah yang saya tulis ini, mengapa sekolah kita belum mendapatkan Chromebook. Ya, belum dapat Chromebook. Nomor 5, ya nomor 8 Ibu. Ayo. Karena selama ini pun diutamakan Chromebook itu mendapatkannya yaitu dari sekolah-sekolah lain. Jadi kami barusan hari itu ke pelatihan di Brastagi bahwa kita sudah melaporkan Chromebook biar kita minta biar tahun depannya kita mendapat Chromebook. Ya. Nomor 2 ya, tidak Geo. Nomor 2 saya nomor 2. Dapat kan sudah. Berarti nomor 7 belum ya? Ayo, nomor 7 dulu. Saya mengapa gerakan olahraga harus diperbaharui lagi? Iya. Mengapa gerakan olahraga harus diperbaharui lagi? Kira-kira apa yang Ibu tulis itu Anda bacakan. Saya nomor 2 karena itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Iya. Tepuk tangan. Masih berhubungan satu hati apa begitu berhubungan juga karena disitulah kefokusan kita ini melaksanakan mengikuti kegiatan hari ini. Berarti kita ini masih bagus ya. Kita lanjutkan. Udah bisa lagi kita lanjutkan? Ya kita lanjutkan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya ini strukturnya dan program dan mitranya ini dalam belajar ini. Yang melakukan saya ini sebenarnya ini adalah masih kegiatan atau RTL, intinya rancangan tindak lanjut. Itulah sebagai tugas PKG saya sampai pada saat ini yang akan saya kumpulkan rencana tidak lanjut atau rancangan tidak lanjut. Ya, jadi ini belum wajib harus seperti itu. Jadi masih ada pengembangan masukan dari ibu-ibu bagaimana nantinya struktur program dan kegiatan untuk asiman ini berjalan dengan baik dan nantinya diizinkan oleh ibu kepala dilakukan hal itu bisa kita laksanakan menjadi hal yang menjadi penyangkut paut untuk P5. Di dalam P5 ini nanti ada perayaan besarnya. Di sini pun nanti ini dalam asiman ini itu besar. Jadi masa itu nanti banyak. Ya, kita lanjutkan sampai di situ. Kegiatan aksisma dilakukan oleh semua jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya saja yang terlibat penuh merupakan kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Walaupun PASE kelas kita ini saya ambil beberapa, tidak semuanya. PASE A belum begitu saya aktifkan. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat PASE A ini masih kelas 1 dan kelas 2. Itu mereka itu masih sangat berpengaruh dengan gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat mereka TK dan PAUD. Jadi gerakannya ini hanya sebatas bagaimana dia merasa senang datang ke sekolah.
bagaimana dia merasa senang untuk bergaul dengan kawan-kawannya. Tidak dalam terpikir gerakan yang dia lakukan itu bagaimana supaya untuk mengolah tubuh yang mana. Ya itu dia hanya sebatas seperti itu. Kenapa di kelas B, fase B belum, baik kelas 3 dan kelas 3-nya belum. Itu kelas 3 itu masih peralihan dari tingkatan kelas ini dari kelas 1 kelas 2. Mereka di situ masih kita proses bagaimana dia itu mengenal sekolah, bagaimana masalah di SD, bagaimana di masalah dulu dia di TK, cara mengajarnya di situ itu masih perubahan, masih kita lakukan dengan situasi kurikulum merdeka. Dan yang saya ambil itu satu kelas fase B dan fase C keseluruhannya sudah ini otomatis. Karena bertahun-tahun mereka ikuti senam, tentunya sudah terpikir dia bagaimana gerakannya ini yang saya lakukan ini supaya bisa mentranslate atau mentransfer pada kawan saya. Nah, begitu dia. Yang kedua, terusnya, namun untuk berkelanjutan program ini tentunya keterlibatan kelas rendah juga diperlukan, ya sesuai dengan asimannya tadi masanya. Yang kedua, guru PJOK dan guru kelas berkontribusi untuk membimbing peserta didik dalam menentukan dan melatih jenis senam yang akan ditampilkan pada saat melaksanakan aktivitas senam pagi bersama di sekolah. Intinya ini keterlibatan oleh ibu-ibu guru kelas itu sangat diperlukan. Salah satu contohnya dulu mengingatkan di dalam grup. Tentunya kita sudah setiap kelas membuat grup kelas, ya. Di situ tentunya WA orang tua anak kita sudah ada, kita buat dalam satu komunitas setiap kelas. Dari situ bisa dikasih tahu informasi-informasi yang perlu kepada orang tua, supaya orang tua juga tidak membingungkan kemana anak saya, apa yang sekarang anak saya dilakukan. Jadi kalau ibu juga sudah melaksanakan itu, mengasih tahu di WA, orang tua juga sudah, oh anak saya sedang belajar senam. Begitu dia. Itulah kolaborasi antara nantinya guru kelas dengan guru-guru yang lain dalam komunitas ini sangat diperlukan untuk pengembangan ilmu yang kita rasa kurang. Dan selanjutnya, orang tua peserta didik dapat dilibatkan dalam aktivitas senam pagi bersama, baik sebagai peserta, narasumber, juri, atau pada perlombaan setiap semester. Bantuan dana atau dana swadaya, partisipasi untuk kupon laki perahu. Intinya nantinya ini yang namanya juga ini aksisma, aksi senam massal. Program selanjutnya nantinya dalam kita lakukan seperti yang kita ingatkan tadi, saya ingatkan tadi dalam P5 perayaannya itu P5. Di situ nanti kita berkolaborasi dengan orang tua. Jadi di sini nantinya dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara guru dan orang tua dan antara orang tua dan anak itu menjadi menyatu bersama. Jadi kalau tidak ada keterlibatan orang tua untuk meningkatkan mutu anak-anak itu, kalau hanya diharapkan sebatas kita guru untuk bagaimana sebenarnya mendidik dan membentuk anak-anak ini, tentunya itu tidak bisa dikatakan 100%. Hanya sekian persen, karena anak-anak lebih lama dia bergaul bersama teman dan orang tua dibandingkan oleh kita guru, ya. Jadi di situ kalau kita membentuk ini komunitas ini, contohnya antara orang tua, anak, dan guru. Tetapi di sini tidak terlepas juga pemerintahan kelurahan. Kalau kita kelurahannya, ya kalau nanti di desa itu kepala desa. Kalau kita ini masih lurah, itu pemerintahan kelurahan. Di sini di bagian ketiga, yang terakhir, pemerintahan desa atau lurah dapat menyediakan tempat seperti jambur atau los atau aula terbuka. Intinya di sini dalam kegiatan nantinya, contohnya sudah anak-anak dibuatnya latihan-latihan, ada waktunya setiap sekali seminggu kita sudah tetapkan dan kita bersepakati untuk ditampilkan secara massal anak-anak ini di lapangan kita. Ini nantinya bukan senam yang sudah ada,
Yang kita tampilkan nanti ini senam-senam yang sudah dipelajari anak-anak kita, baik kelompok kecil dan kelompok besar tadi. Dia yang sebagai fasilitator di depan, dia yang melakukan gerakan dan diikuti oleh kawan-kawannya, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itulah keterlibatan kelas 1, 2, dan 3 tadi. Ya, mereka ikut melakukan gerakan apa yang dilakukan oleh gerakan kakak dan abangnya. Jadi di situ setiap hari Sabtu nanti setiap, contohnya kita buat setiap semester, karena dalam tengah semester juga ada kegiatan kita itu kita sering berseni. Itu setiap tahun kita lakukan kegiatan tengah semester. Jadi apa salahnya di situ kita buat, kita undang orang tua sebagai juri, karena orang tua anak kita ini, basic orang tua kita ini ada tentu juga dia itu narasumber atau senang. Apa salahnya kita juga panggilkan dia, kita perdayakan orang tua sebagai fasilitatornya di situ untuk pengembangan prestasi anak kita. Dan ada juga orang tua ini seperti contohnya kita bilang tadi itu adalah bantuan dana. Dana ini bukan hanya sebatas uang. Contoh orang tua Rafael, dia ladang jeruknya luas. Tentunya orang tua Rafael ini tidak terlalu berat hatinya, bukan harus uang dibawanya, tapi jeruk yang tidak bisa dikirim itu yang dibawanya sekolah sebagai salah satu untuk dibagi, atau siapa yang nanti terbagus akan mendapatkan jeruk 1 plastik. Nah, begitu. Jadi keterlibatan orang tua itu ada. Jadi ada alangkah baiknya seperti untuk kesehatan. Ada anak kita, orang tua anak kita, dia juga seorang bidan atau perawat. Dia juga kita bisa berdayakan di situ supaya untuk perlakuannya ada nanti melakukan tentang cedera atau gerak main-main, dorong-dorongan begitu. Nanti dia terpeleset, teraba kakinya, bisa diobati oleh orang tua itu sendiri yang dilakukan. Jadi dana ini tidak harus menggunakan uang. Kegiatan seluruhnya tidak harus menggunakan uang. Contoh lagi perahu, kita bisa membuat suatu piala dari karton. Dari karton kita bentuk menjadi piala. Itu aja tunjukkan ke anak dia itu kalau dipanggilkan juara 1 putri, begitu dia bilang depan, itu merasa motivasinya berbeda kuat begitu. Walaupun hadiahnya ini, pialanya ini hanya karton-karton, tapi tidak hadiahnya yang dia kejar, tapi namanya itu saya ini sangat kebanggaan. Jadi penghargaan atau ilmu yang didapatnya itu tidak sia-sia. Jadi pelajaran selama ini, karena motivasi ini juga nanti memotivasi ke temannya yang lain. Oh, dia dipanggil ke depan, ada orang tua saya dipanggil si Putri, bukan saya. Bagaimana perasaan orang tua saya? Bagaimana perasaan orang tua si Putri dipanggil ke depan? Nah, begitu dia. Tentunya ada di situ beda marwah daripada mental anak-anak ini. Dia ingin, oh, kita diajak itu tanpa langsung, aku tengok ini. Tidak langsung begitu, dia sendiri datang dalam pemikirannya. Yo, dia ke depan. Kenapa dia bisa lebih bagus gerakan yang dia lakukan daripada saya? Apa kekurangan saya? Jadi anak-anak di situ tanpa kesengajaan, yaitu sudah berpikir untuk bagaimana melakukan gerakan yang lebih baik. Dan nanti sampai untuk perayaannya, bisa nanti di situ kita undang orang tua. Jadi kita bersama-sama dengan orang tua, kita juga guru, kita melakukan senam, dan anak-anak yang melakukan gerakan senam yang terbaik tadi itu yang di depan, dan kita ikut juga bergerak bersenam bersama orang tua. Alangkah bangganya nanti orang tua melihat anaknya dan dia itu juga melakukan senam. Karena sepengetahuan kita, kelurahan kita ini, senam juga ada dibuat oleh pemerintah. Itu kadang-kadang ada di suatu tempat ini tidak terlalu begitu luas untuk melaksanakannya kalau dibuat suatu hal. Tapi kalau di sekolah kita ini aja kita buat untuk skala kecilnya dulu, tidak usah dulu keluar atau kecurangan yang lebih meningkat antara kita saja orang tua, murid dan pemerintahan kelurahan. Tentu saya rasa itu kelurahan ini sangat mendukung, karena program daripada pemerintahan ini ada juga melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu senam lansia
senam yang lain. Jadi kita bisa memberdayakan anak kita ini dan bisa kita laksanakan di lapangan kita. Kalau lihat kondisi lapangan kita itu, saya masa sangat layak untuk melakukan senam massal. Tidak harus kita mintakan kepada pemerintah perlu gedung, perlu los, tidak perlu. Itu di lapangan kita ada sudah layak. Jadi itu tanpa sengaja kita itu sudah memperkenalkan sekolah kita dan anak-anak kita ini siapa anak-anak kita sebenarnya. Bagaimana kemampuan anak-anak kita ini kepada orang banyak, terutama orang tua anak kita. Next. Kapasitas yang dimiliki yang seperti yang sebelumnya tadi saya katakan, antusiasme warga sekolah yang tinggi terhadap program pengembangan peserta didik. Ya, hubungan sosial yang baik antara sekolah dan wali murid. Terdapat listrik, wifi, dan pengeras suara. Kalau di sekolah kita ini sudah lengkap ini. Lapangan luas itu juga sudah memadai. Kerjasama pihak sekolah dan kepala desa atau lurah. Ya. Dan los atau aula terbuka. Kalau ini di kelurahan kita ini sudah ada itu lengkap, baik los dan aula ada. Tetapi kalau masih lapangan kita pun masih luas, alangkah bagusnya masih di sini aja kita buat. Entah nantinya pemerintahan kelurahan melihat kegiatan yang dilakukan anak kita ini ingin lebih meningkatkan atau dibuatnya nanti antar kelurahan sebagai contoh siswa ini adalah bangganya orang tua dan kita bisa dikasih fasilitas oleh pemerintah setempat dan dana BOS dan dana partisipatif. Ya, tentunya dari dana-dana ini baik dana BOS, dana partisipatif, tentunya ada bagian-bagiannya. Yang terpenting dalam kegiatan kurikuler tadi itu adalah dana partisipatif. Tidak harus menggunakan dana yang sudah ada. Ya, semua kegiatan itu bisa kita modifikasi sebaik mungkin bagaimana untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita. Next, rencana dan evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan setiap semester ataupun akhir tahun pembelajaran. Apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan pada program yang telah berjalan, melihat dari umpan balik dari seluruh warga sekolah yang terlibat pada aktivitas senam pagi bersama atau aksisma berupa kuesioner ataupun wawancara. Itu dia. Untuk peningkatannya nantinya, karena ini masih rancangan, ya, rancangan untuk kedepannya, ini masih perlu perbaikan dalam pelaksanaan kegiatannya. Ya, next. Kemungkinan tantangan. Ya, yang pertama yang sering terjadi seperti yang tadi, kondisi cuaca yang tidak mendukung. Itu bagaimana? Itu bisa kita cari solusi mengganti hari. Ya. Yang kedua, itu yang saya paling harapkan tidak seperti itu. Kurangnya dukungan guru. Ya, jadi ada di situ solusi. Nanti mungkin dari ada ibu-ibu solusinya. Solusinya yang saya buat meminta partisipasi guru agar sepenuhnya hati melaksanakan program. Tidak terlepas juga dari nanti dukungan ibu kepala sekolah untuk mengarahkan ibu-ibu. Ya, kalau bapak bilang sudah saya yang bapak, mungkin lagi itu bu. Nah, jadi mengarahkan supaya ikut ambil bagian bagaimana untuk meningkatkan daripada kegiatan kita ini. Ya, yang terakhir kurangnya minat murid. Nah, karena setiap hari Sabtu ada murid kita ini melakukan gerakan suka-suka dia. Ada juga anak kita ini melakukan gerakan tidak tahu sampai mana sudah dia lakukan. Karena bukan di situ pikirannya. Sama dengan ini, kurangnya minat murid. Nah, jadi solusinya memberi motivasi dan mengingatkan kembali tentang pilihan yang telah murid sepakati di awal pembentukan program. Nantinya itulah perlu keterlibatan kami ini guru bidang studi dengan guru kelas. Ya, karena kita di sekolah kita ini SD Negeri 048072 Kabatai ini hanya kita buat di sini hanya ada bidang guru kelas dan guru bidang studi. Di dalam bidang studi ini guru agama itu ada 3, guru olahraga saya sendiri 1, dan
guru kelas itu ada 6. Berarti jumlah guru kita seluruhnya ada 10. Walaupun saya sendiri laki-laki, ya kadang-kadang harus juga kayak perempuan, kan begitu Bu. Nah, gitu dia. Jadi next, ya itulah dia itu waktu kira-kira akan pelaksanaannya. Mingguan aktivitas senam pagi bersama itu sudah selama ini pun sudah kita lakukan. Seperti selama ini hari Senin kita melakukan senam upacara. Hari Selasa apa Bu? Siska, apa hari Selasa kita? Bawa bekal. Hari Rabu itu literasi. Hari Kamis bersih diri dan bersih lingkungan sekolah. Hari apa sekarang? Oh, hari Jumat itu ibadah bersama. Dan terakhir hari Sabtu, disitulah kita lakukan senam setiap paginya. Tentunya hari-hari yang sudah diprogramkan oleh kita bersama. Kita bicarakan juga dalam kelompok belajar kita selama ini, bagaimana untuk peningkatan dan pembaruan. Kalau dulu, sebelum kita lakukan ini, kalau dulu ya seingat saya, selain upacara, senam terus. Nah, tetapi setelah ini, setelah kita adakan kombel, setiap hari Jumatnya kita sudah masukan dari kita guru-guru, sudah ada pencerahan dan kesepakatan kita bersama setiap harinya. Dan yang alangkah bagusnya, setiap hari kita masih melakukan literasi 15 menit sebelum melakukan aktivitas belajar efektif. Nah, di situ penambah waktu kita tidak keberatan. Itu alangkah bagusnya. Kalau saya berpikir juga, guru-guru kami ini ditambahin 15 menit pun waktunya tidak keberatan. Itu kalau orang juga tahu itu luar biasa. 15 menit kita ditambahin literasi untuk anak-anak kita sebelum kita melaksanakan pelajaran selanjutnya. Itu dia. Itu dalam mingguan yang sudah kita lakukan. Bulanan. Ini kembali kita ke asisma tadi. Aktivitas senam massal bersama ditambah pupur Lucky Draw. Intinya Lucky Draw ini bukan harus menggunakan dana yang besar, ya, supaya memacu motivasi anak-anak tadi. Kita bisa beli permen. Siapa yang nanti kami lihat terbagus akan kami kasih 5 bonbon mini, 1 yang terbagus, ya. Atau ada di ladang orang tua kita ada pisang. Nah, apa salahnya dia itu kasih pisang untuk menjadi motivasi anak-anak? Oke, anak-anak kami ini ada pisang. Siapa yang nanti yang terbaik akan mendapatkan pisang. Kalau lebih bagus ditambah lagi pisangnya. Kalau lebih bagus ditambah lagi pisangnya. Apa salahnya? Jadi dana-dana yang perlu ini tidak perlu besar. Dengan dana yang kecil juga kita bisa melakukan yang lebih wah. Nah, begitu dia. Untuk semester perlombaan senam tingkat sekolah. Nah, ini yang utama. Perlombaan senam tingkat sekolah ini kita tidak perlu juga dulu untuk tahun ini ya. Tidak usah dulu antar sekolah lah. Cukup antar kelas. Itu aja dulu. Atau antar kelompok-kelompok yang sudah dibuat tadi. Mereka yang bertanding bisa nanti kelas 6 antar kelas 6, tetapi kan kelompok mereka berbeda dengan gerakan yang berbeda, dengan senam yang berbeda. Masih itu nanti kita buat, kita panggilkan orang tua yang punya basic ke senam itu menjadi juri supaya anak-anak ini juga lebih aktif. Karena jurinya ini dia ada yang tidak kenal. Dan ada juga orang tua begitu anaknya, itu bapak saya, itu mama saya. Jadi dia bangga apa profesi orang tuanya. Dia juga bangga dengan orang tuanya punya kelebihan. Jadi orang tua ini juga kalau dua seperti itu, yang lain mana apa bagaimana? Orang tua ini begini, orang tua juga bisa berpikir apa yang bisa saya berikan kepada sekolah anak saya supaya anak saya ini juga. Tentunya orang tua ini berbagai juga. Tentu bisa nanti kita buat di situ ada kegiatan membuat sulam, membuat keranjang, cara menanam jagung atau ubi. Di belakang kita ini masih luas tanaman atau taman. Nanti bisa diajari oleh orang tua atau orang tua sendiri yang melaksanakan jadi taman itu bisa berbudaya. Nah, begitu dia. Next. Terus nanti kegiatan kita ini fotonya
Next. Ya, itu nanti daftar kita. Ya, kesimpulan kegiatan presentasi program kurikuler dan senam pagi bersama Sisma dengan komunitas belajar SD Negeri 048072 Kabanjahe berjalan dengan baik, itu nanti tergantung oleh kita. Next. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, saya ini masih sangat mengharapkan masukan dari ibu-ibu karena ini RKL saya ini rencana kerja lapangan selanjutan. Jadi sangat saya berterima kasih jika ada masukan dari ibu-ibu ataupun yang belum kurang jelas, silahkan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silahkan Ibu Guru Purba. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan itu sebagai guru olahraga, apa Bapak merasa boleh senam itu dimodifikasi dengan tarian daerah? Contohnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada senam pantau semalam yang dimana beberapa tariannya itu atau gerakannya itu berasal dari tarian daerah itu. Jadi menurut pendapat saya atau pertanyaan saya, boleh tidak sekolah kita itu membuat senam tersendiri yang kita modifikasi dari tarian daerah, tapi untuk senam sekolah kita? Terima kasih Pak. Ya, itu yang pertanyaan yang sangat saya harapkan sekaligus sekali masukan, karena selama ini tak ada pikiran saya. Berarti senam ini alangkah bagusnya jika dikombinasikan dengan budaya. Senam yang dilakukan anak-anak ini tidak terlepas dari budaya-budaya yang akan dia lakukan. Itu sangat bagus Bu, itu sangat bisa. Intinya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh yang dibuat oleh anak-anak ini itu masing-masing mereka. Tapi kalau kita itu dampingi anak-anak dan kita ingatkan, lagu senam yang kalian lakukan di alangkah bagusnya kalau ada gerakan-gerakan seperti tari kalau di Batak itu loror-loror itu, atau di yang lainnya di daerah-daerah lain dicaplokkan atau dimasukkan di dalam di atas senam, alangkah bagusnya. Terima kasih sekali Bu. Ya, kira-kira ada lagi ibu-ibu atau masukan untuk penyempurnaan kegiatan kita untuk selanjutnya? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu pada saat ini masih menyempatkan mengikuti kumpul kita hari ini. Dan saya sebagai guru olahraga PCOK di SD Negeri 048072 Kabanjahe sudah melaksanakan kumpul hari ini, dan tidak terlepas dukungan ibu kepala dan ibu-ibu guru yang ada di sekolah kita ini. Saya sangat mengucapkan mengapresiasi, sangat terima kasih atas kehadirannya semuanya ibu-ibu. Terima kasih, sekian dan terima kasih.